Pernah kepikiran nggak, apa sih yang bikin Iran itu kuat banget? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal bongkar strategi mereka, plus kita akan main-main dengan skenario, gimana kalau yang bisa-bisa mengubah peta kekuatan dunia. Oke, kita langsung mulai aja dengan angka yang jujur bikin kaget. 571. Ini bukan angka sembarangan ya. Analisis yang kita bahas ini nunjukin kalau jumlah rudal segini banyaknya, itu bukti nyata kemampuan Iran yang sering banget dianggap remeh. Dan ternyata nggak berhenti di situ. Selain rudal, ada juga 1.391 drone. Banyak banget kan? Menurut analisis ini, jumlah sebanyak ini tuh nunjukin kalau Iran punya kapasitas buat terus-terusan nyerang dalam skala besar. Jadi kuncinya di sini tuh, angka-angka tadi bukan asal tembak. Semua itu datang dari sebuah doktrin, sebuah strategi nasional jangka panjang yang mereka sebut poros perlawanan. Terus, gimana caranya mereka bisa sekuat itu? Analisis ini membaginya jadi 4 pilar utama. Yuk, kita bedah satu-satu. Nah, ini dia yang menarik. Keempat pilar ini, pertahanan geopolitik, ekonomi perang, industri militer, dan mentalitas populasi, mereka ini bukan berdiri sendiri-sendiri loh. Mereka saling terkait, saling menguatkan, dan akhirnya ngebentuk sebuah sistem pertahanan yang, wow, tangguh banget. Pilar pertama, geopolitik. Coba bayangin deh, Iran itu kayak benteng alami. Medannya pegunungan luas, dan aset-aset penting mereka itu dikubur jauh-jauh di bawah tanah. Bisa sampai 800 meter. Jadi bom penghancur bunker yang canggih sekalipun, ya susah tembus. Ditambah lagi mereka punya sistem pertahanan mosaik. Jadi tiap daerah bisa perang sendiri-sendiri tanpa harus nunggu komando pusat. Terus, soal ekonomi. Lihat deh Selat Hormuz. Ini kartu truf mereka. Sekitar 20% konsumsi minyak dunia itu lewat sini. Artinya apa? Dengan ngontrol selat ini, Iran punya tombol yang bisa bikin pusing hampir 1/5 pasokan minyak harian seluruh dunia. Itu kekuatan yang luar biasa. Pilar ketiga, industrinya. Ini pinter banget strateginya. Daripada capek-capek bikin senjata super canggih dan mahal buat nyaingin musuh, mereka pilih jalan lain. Mereka fokus bikin drone dan rudal yang murah meriah, tapi dalam jumlah massal. Tujuannya bukan buat adu kualitas satu lawan satu, tapi buat ngebanjirin sistem pertahanan musuh sampai kewalahan. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling fundamental, mentalitas. Ada kutipan keren di sini. Kehilangan seorang pemimpin menjadi katalisator untuk eskalasi bukan penyebab keruntuhan. Artinya, ideologi mereka itu udah begitu mengakar. Jadi kalau para pemimpinnya diserang, rakyatnya bukannya takut atau menyerah, malah makin semangat buat melawan. Oke, jadi 4 pilar tadi itu kan ngejelasin kondisi Iran sekarang ya. Nah, disinilah analisisnya jadi makin menarik. Penulisnya ngajak kita mikir, gimana kalau seluruh sistem ini tiba-tiba berubah total? Di sini kita masuk ke sebuah hipotesis yang disebut pertanyaan tentang khilafah. Idenya adalah, gimana kalau fokus Iran itu geser total? Bukan lagi soal kepentingan nasional Iran, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, apa sih sistem khilafah dalam konteks ini? Ini murni sebuah skenario hipotetis ya. Bayangin aja, semua batas negara itu hilang. Iran melebur jadi satu dengan negara-negara muslim lainnya di bawah satu kepemimpinan tunggal. Jadi kita nggak lagi ngomongin Iran sebagai negara, tapi sebagai pusat dari sebuah kekuatan global yang baru dan bersatu. Kalau skenario ini beneran kejadian, dampaknya bakal kayak domino. Analisis ini bilang transformasinya bisa merembet kemana-mana, dari militer, ekonomi, sampai peta politik dunia. Tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat. Iran hari ini itu pemain regional, militernya defensif, ekonominya ngaruhin pasar minyak lewat Hormuz, secara politik agak terisolasi. Nah, dalam hipotesis khilafah ini, semuanya berubah 180 derajat. Militernya jadi kekuatan ofensif skala global, ekonominya ngontrol sumber daya energi dunia. Secara politik, semua konflik internal hilang, jadi satu kekuatan utuh. Ideologinya pun jadi global, nggak lagi nasionalistik. Jadi, gimana cara kita ngerangkum semua ini? Nah, penulisnya ngasih satu metafora yang menurut saya pas banget. Papan catur. Gini, saat ini Iran itu bisa dibilang pemain yang jago dan alot banget di papan catur geopolitik. Dia itu kayak bidak benteng yang kuat. Sulit ditaklukin, posisinya strategis, tapi ya dia tetaplah sebuah bidak yang main ngikutin aturan yang ada. Tapi, dalam skenario hipotetis khilafah ini, perannya berubah total. Iran bukan lagi sekedar bidak di papan catur. Dia jadi pemainnya, tangan yang ngatur ulang seluruh papan permainannya. Dia yang bikin aturan baru untuk semua orang. Dan disinilah kita ditinggal dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah semua ini cuma sekedar eksperimen pemikiran geopolitik yang menarik? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah potensi masa depan yang mungkin terjadi?
Analisis ini nggak ngasih jawaban, tapi ngajak kita buat mikir.